bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya akan menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Tolong didengarkan ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, setelah kalian mendengarnya, silahkan untuk ditirukan ya. Wah, kalian hebat sekali, sudah menirukan lagu Dua Mata Saya. Nah, dari lagu tersebut kita dapat mengetahui bagian-bagian tubuh. Contohnya ada mata, telinga, hidung, dan juga mulut. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang anggota tubuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Anis. Didengarkan ya anak-anak. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagian tubuh dari manusia. Jadi manusia itu memiliki bagian tubuh. Bagian tubuh dari manusia ini terdiri dari beberapa macam anak-anak, yaitu mulai dari bagian tubuh dari kepala, setelah itu bagian tubuh dari badan, dan juga bagian tubuh dari anggota gerak. Dari ketiga macam anggota tubuh manusia tersebut memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Dan juga dari ketiga anggota tubuh manusia tersebut terbagi lagi menjadi beberapa macam organ di dalam bagian tersebut. Di anggota tubuh bagian kepala tentunya anak-anak sudah mengetahui terdapat beberapa macam bagian. Yang pertama dimulai dari atas kita memiliki rambut. Rambut ini berguna untuk melindungi kepala agar tidak terkena cahaya panas matahari. Jadi ketika anak-anak itu berada di bawah terik matahari, panas dari matahari itu tidak langsung mengenai kulit, akan tetapi kita dilindungi dengan adanya rambut. Setelah itu ada juga bagian yang namanya mata. Mata ini kita gunakan untuk apa? Betul, mata kita gunakan untuk melihat. Setelah itu ada juga bagian dari kepala, ini namanya hidung. Hidung ini kita gunakan untuk menghirup udara. Setelah itu kita juga memiliki anggota tubuh di bagian kepala itu, kita memiliki telinga. Telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan. Setelah itu kita juga memiliki namanya mulut. Mulut ini kita gunakan untuk berbicara. Setelah itu juga bisa kita gunakan untuk makan. Di dalam mulut juga ada bagian tubuh manusia namanya gigi. Gigi kita gunakan untuk mengunyah makanan. Setelah kita mempelajari bagian tubuh yang ada di kepala, selanjutnya anak-anak hebat kita akan belajar mengenai anggota tubuh yang berada di bagian badan. Di bagian badan ini juga terdapat beberapa macam anggota tubuh anak-anak. Yang pertama yaitu dada. Dada itu adalah bagian tubuh manusia di antara leher dan perut, yang dimana di dalam dada tersebut terdapat jantung dan juga paru-paru. Setelah itu bagian tubuh yang berada di badan setelah dada yaitu ada perut. Perut ini adalah tempat di mana melindungi anggota pencernaan kita, yaitu melindungi seperti usus, hati, lambung, dan juga organ-organ lain yang berada di dalam perut. Setelah itu bagian tubuh yang berada di badan ada juga yang namanya bahu. Bahu ini adalah anggota tubuh yang menghubungkan antara leher dan juga lengan. Dengan adanya bahu ini kita dapat menggerakkan lengan ataupun tangan. Setelah itu kita juga memiliki anggota tubuh di bagian badan yang namanya pinggang. Pinggang ini adalah anggota tubuh yang menghubungkan antara punggung dan pinggul, yaitu berada di bawah perut kita anak-anak. Setelah kita membahas bagian tubuh kepala dan bagian tubuh badan, selanjutnya kita akan membahas
bagian tubuh anggota gerak. Di bagian tubuh anggota gerak ini adalah bagian tubuh yang kita gunakan untuk bergerak. Di bagian anggota gerak ini juga dibagi menjadi beberapa macam anak-anak. Di bagian anggota gerak atas kita memiliki tangan. Tangan ini kita gunakan untuk memegang barang, kita gunakan untuk memegang pensil, mengambil suatu benda, mengambil suatu makanan, dan lain-lain. Setelah itu di bagian anggota gerak bawah kita memiliki kaki. Kaki ini kita gunakan untuk menendang bola, kita gunakan untuk berjalan, dan kita gunakan untuk berlari. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari tubuh manusia, mulai dari kepala, badan, setelah itu anggota gerak, kita juga harus belajar bagaimana cara kita merawat tubuh kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya ada beberapa macam cara kita untuk merawat tubuh, yaitu yang pertama kita bisa membiasakan untuk mandi 2 kali sehari. Jadi dengan kita melakukan mandi 2 kali sehari, maka tubuh kita akan bersih, terhindar dari kuman. Setelah itu penyakit juga akan pergi dengan kita membiasakan hidup bersih. Setelah kita sudah membiasakan mandi 2 kali sehari, kita juga bisa merawat tubuh dengan cara rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Jadi setelah kita bangun tidur dan kita sebelum tidur kita harus melakukan gosok gigi. Ini gunanya yaitu anak-anak agar sisa-sisa makanan ataupun kotoran yang masih menyangkut di area mulut kita dapat dibersihkan. Maka kuman pun juga akan ikut hilang. Jadi gigi kita akan sehat dan terhindar dari penyakit yang namanya sakit gigi. Setelah itu kita juga bisa merawat tubuh dengan cara mencuci tangan sebelum makan. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting kita lakukan, yaitu dengan membiasakan mencuci tangan sebelum makan, maka benda-benda apa yang telah kita pegang pada waktu kita bermain ataupun pada waktu kita beraktivitas, itu pastinya ada bakteri-bakteri atau kuman di tangan kita. Dengan kita membiasakan cuci tangan, maka kuman tersebut akan hilang dan tidak ikut kemakan waktu kita memakan sesuatu dengan menggunakan tangan. Selanjutnya cara kita menjaga atau merawat tubuh yaitu dengan makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi contohnya yaitu dengan kita mengonsumsi sayur, buah, susu, dan juga makanan-makanan lain yang bergizi dan baik untuk tubuh kita. Setelah itu kita juga bisa merawat tubuh dengan rutin berolahraga. Jadi setiap hari kita melakukan olahraga itu merupakan salah satu cara untuk merawat tubuh kita. Jadi setelah kita sudah membiasakan seperti cuci tangan, setelah itu makan makanan bergizi, itu bisa kita tambah dengan olahraga rutin agar tubuh kita itu tetap terjaga, tetap stabil, dan juga tetap sehat. Baik anak-anak, itulah cara kita untuk merawat tubuh. Kita bisa melakukan yang pertama tadi, kita mandi 2 kali sehari, setelah itu menggosok gigi, setelah itu kita mencuci tangan sebelum makan, makan makanan bergizi, dan yang terakhir adalah berolahraga. Baik, selanjutnya kita akan lanjut dengan mengerjakan LKPD. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Guru tentang bagian anggota tubuh pada manusia. Yang selanjutnya yaitu di sini Ibu memiliki LKPD. Nanti setiap kelompok Ibu bagikan LKPD dan nanti dikerjakan. Setelah itu bisa dipresentasikan ke depan. Di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian LKPD. Yang pertama yaitu amati gambar. Amati dulu gambarnya. Setelah itu yang kedua, gunting nama anggota tubuh pada gambar. Setelah diamati, nanti kita gunting nama-namanya. Setelah itu yang ketiga yaitu tempel pada kolom yang telah disediakan pada gambar. Nah, itu kan di situ di pinggir-pinggir gambar cewek itu kan ada kolom-kolomnya. Nanti nama-nama itu ditempel sesuai nama anggota tubuh yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru tadi.
Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran dari kami. Siapa yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini, angkat tangan. Ya, jadi kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang anggota tubuh. Yang pertama ada mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, gigi, dan masih banyak lagi. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang atau sedih? Ya, senang kan? Kemudian apa yang kalian sukai ketika belajar tadi? Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.